ceria banget nih Bun. Majuan Bun. Oh, Oke, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami menyampaikan hari ini itu adalah lanjutan sidang dari acara sebelumnya. Seperti teman-teman tahu kan memang acaranya tadinya tanggal 10 April. Cuma tadi hari Jumat kami dihubungi sama pengadilan, acaranya dimajukan jadi hari ini untuk acara pembuktian. Nah, jadi hari ini kami sudah mengajukan bukti, baik bukti tertulis dan juga saksi. Saksinya di sini hadir, ada Mbak Nana dan Mbak Lili. Nah, jadi tadi pada intinya adalah para pihak ini saksi menjelaskan tentang perselisihan yang kami mohon maaf tidak bisa sampaikan, tapi intinya tadi berjalan dengan lancar. Saksi juga sudah menjelaskan alasan-alasannya, majelis hakim juga sudah memahami, dan untuk selanjutnya nanti tanggal 10 itu adalah acara kesimpulan kita sampaikan secara online. Kemudian tanggal 17 April itu nanti musyawarah majelisnya. Jadi putusannya itu nanti insya Allah tanggal 17 April kalau lancar. Kalau saksi ini sebagai apa Mas, teman dekat Ya, atau saksi ini saksi dua-duanya teman dekat. Ada yang memang udah kenal dari dulu sebelum Bukti menikah dengan Dila. Ada juga yang memang kenal sahabat dekatnya itu dari SMP dan juga kenal dari 2017. Jadi kedua-duanya ini tahu persis apa perselisihan rumah tangganya. Bukti-buktinya gimana Mas? Kalau bukti standar aja, jadi tadi kami ajukan bukti nikah, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, dan juga surat kesepakatan cerai. Pak sebagai saksi bagaimana? Seperti apa sih? Oh iya. Kalau di persaksian tadi di depan majelis hakim, aku menyatakan bahwa memang aku sudah mengenal Indra Bekti lebih dulu karena di dunia pekerjaan entertain, dan aku mengenal Dila ketika dia diperkenalkan oleh Bekti untuk menjadi calon istrinya. Jadi waktu jadi kita udah berteman untuk beradaptasi, dan Dila banyak cerita lah sama aku gitu, bagaimana perasaan dia, persiapan dia menjelang pernikahan dengan Indra Bekti gitu. Tapi dalam prosesnya kita memaklumi karena Dila adalah wanita soleha yang sudah punya standar gitu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kandungan rumah tangganya harus seperti apa. Nah, ketika menjalannya ada perbedaan prinsip atau visi, jadi aku tidak menepis kalau dia suatu saat akan bermasalah di dalam perjalanan rumah tangganya gitu, dan itu memang terjadi sampai berapa kali gitu. Dan aku adalah saksi yang selalu melihat pertengkaran kecil atau yang mungkin perbedaan pendapat yang kadang aku bisa lerai atau kadang aku serahkan kepada mereka semua gitu. Tapi alhamdulillah ya aku cuma bisa menyatakan apa yang aku lihat selama ini dan apa yang aku rasakan dari Dila, dan aku mewakili perasaan seorang istri yang mungkin mengerti bahwa Dila maunya seperti ini sebagai seorang istri dan suami itu harus seperti ini. Tapi ketika menjalani tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ya kita juga harus maklumi. Terus selama ini adalah kecocokan yang sering terjadi ya? Ya memang ada. Ya alasannya itu. Ada. Untuk Dila sendiri apakah benar-benar bersepakat untuk bercerai atau gimana Pak? Untuk saat ini ya udah memang ya udah ya bercerai dan cepet ini selesai dulu aja lah gitu, lelah banget. Dan dengan adanya dua saksi ini seperti apa pun bisa dibilang saksi bahwa sering terjadi kejadian bahwa itu benar terjadi ya? Ya memang itu yang terjadi, makanya kan aku bawa memang yang mengenal aku sama Mas Bukti ya mereka berdua gitu, jadi ya memang itu yang lagi terjadi gitu. Jadi saksi ini dua-duanya kenal sama Mas Bukti Bukti juga. Jadi di sini bukan hanya bisa menjelaskan soal Dila, tapi juga menjelaskan soal Bukti. Bagaimana kemudian sisinya Bukti untuk terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kan ditanya, memang sudah pernah nggak sih ada langkah-langkah merujuk? Oh sudah sekali. Bukti juga sebagai suami sudah berupaya untuk merujuk dengan caranya dia, dengan memberikan hadiah, dengan bunga gitu kan. Tapi memang kemudian langkahnya atau keputusan untuk bercerai ya itulah sampai akhirnya diajukan gugatan ini. Jadi saksi ini adalah mewakili kedua-duanya semua. Yang sudah beberapa kali tidak datang Mas Bukti seperti apa gitu? Dari awal memang kesepakatannya memang Mas Bukti menyerahkan semuanya dari kita semuanya gitu, jadi mengikuti aja prosedurnya. Tapi Mbak Dila masih berhubungan nggak sama Mas Bukti? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Bukti. Masih kita komunikasi, kita berharap walaupun udah nggak bersama lagi ya masih baik lah gitu, karena kan bapak anak-anak, jadi kita harus tahu gimana kondisinya gitu.
Bang, artinya Sidang kalau selanjutnya kapan nih Bang? Iya. Terus apa agendanya apa nanti? Oke. Sidang selanjutnya itu tanggal 10 April, agendanya itu kesimpulan. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 April, agendanya putusan musyawarah majelis. artinya kalau misalnya dua saksi ini sudah mewakilkan Kak Bekti juga, Kak Bekti nggak akan mengajukan saksi lagi? Ya, tadi ditanyakan apakah dari pihak tergugat, dari Indra Bekti mengajukan pembuktian, jawabannya tidak. Jadi dia sudah mengikuti saja langkah yang diajukan oleh tergugat. Berarti tanggal 10 itu adalah kesimpulannya? Ya, tanggal 10 kesimpulan dari semua rangkaian acara agenda persidangan yang kita jalankan. Kemudian nanti musyawarah majelisnya tanggal 17. Bagaimana kondisi kesehatan Indra Bekti sendiri gimana? Alhamdulillah kemarin udah baik banget, muka dia udah aku nggak ngeliat kayak orang sakit, malah jadi kayak Mas apa Umi juga kemarin nemenin, udah seger banget. Waktu syuting di Ya, bagus banget TV ya. Kita kan udah bareng juga, udah berapa kali ya kita udah bareng buat syuting juga gitu. Tinggal matanya sekarang memang nanti di tanggal 10 11 gitu dia mau operasi. Kemarin kan udah bukber bareng ya Kak, jadi bawa kolak nggak Kak akhirnya? Nggak sempet karena sebelumnya apa ya, ada kerjaan juga gitu pagi-paginya, jadi nggak sempet deh. Kalau selangkah lagi menuju bisa dibilang kesimpulan dan status baru, mungkin masih ada kegalauan kan? Galau untuk saat ini nggak ada kegalauan sama sekali. Makin kesini ya udah diikutin petunjuk Tuhan aja. Semoga kedepannya aku sama Mas Bekti lebih baik lagi. Fadilan nih bakal Fokus apa sih Bang kalau udah keluar? Ya fokus sama anak-anak lah, sekarang udah otak aku udah buat anak-anak, kerja juga itu intinya sekarang sih otak aku udah itu, nggak ada yang lain lagi. Anak-anak udah suka nanyain juga nggak ke nanyain bapaknya? Ya iyalah udah setiap hari gitu, udah kita video callan, baru juga ketemu minggu kemarin gitu. Jadi nggak banyak yang berubah lah ya. Nggak ada sama sekali, cuma tidak melihat Cuma nggak satu rumah aja gitu. Karena mungkin nanti seminggu sekali ada jadwal Kak Bekti untuk bareng-bareng sama anak atau tergantung anaknya juga, karena anaknya sekarang udah mulai banyak kegiatan minta Sabtu Minggu, dia pengen ada apa sih namanya eskul ya gitu. Nah nanti biasanya sih 2 minggu, Mas Bektinya juga dari kemarin kayaknya ketemunya 2 minggu sekali gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu kalau memang insya Allah rezekinya bagus apa gimana kan bisa ketemunya mungkin lebih sering gitu. Atau udah ada wacana liburan Idul Fitri gitu Kak mungkin? Nah, kalau liburan Idul Fitri kan udah masing-masing sekarang gitu. Kali nanti sebelumnya memang bakal anaknya ketemu sama bapaknya gitu, aku nemenin juga gitu. Ntar bakal nemenin Mas Indra untuk operasi mata juga? Nggak tahu juga ya, belum lihat jadwalnya juga. Kalau bisa ya insya Allah memang pengen nemenin, tapi kalau nggak bisa biasanya mereka video call untuk kasih tahu kabar-kabar gitu, anak-anak gitu. Berarti hak asuhnya nanti gimana? Ya, anak-anak di aku nanti tapi tidak ada yang mengekang bapaknya untuk melihat anaknya, untuk ketemu sama anaknya, cuma anak-anak memang di bawah naungan aku gitu. Gila, ada permintaan nggak sih untuk Indra Bekti setiap bulan harus sekian? Nah itu udah disepakati ya Itu Mas. udah disepakati, itu Udah. internalnya. Dari awal udah para disepakati, pihak. udah aman semuanya gitu. Tapi Dila udah ada job tawaran ini kayak main sinetron atau apa? Kagak. Nggak minat. Belum. Lagi cari manajer kayaknya. Ini manajer saya kok. Belum berarti berminat ya? Hah? Belum tahu. Kita lihat rezekinya sekarang. Alhamdulillah sekarang kan aku udah mulai ya ada pekerjaan masuk gitu. Tapi kalau buat di entertainmentnya belum. di bidang apa Kak? Di bidang apa? Ya di bidang ini juga. Di media ini juga gitu intinya. Ya, alhamdulillah udah banyak tawaran di situ. Habis nantinya gimana Dila? Ya iyalah, nggak mungkin kalau 12 tahun nggak mikirin apa itu, nggak mungkin. Masih terus akan tetap mikirin, ya itu namanya, tapi cuma dalam keadaan yang udah konteksnya berbeda aja gitu. Gila, untuk kesibukan sehari-hari nantinya gimana nih kalau setelah selesai cerai ini, setelah ya untuk kesibukan sehari-hari nanti gimana? Biasa aja sih. Ya dari kemarin udah dijalani, udah sibuk sama nganterin anak-anak, habis itu nanti ada kerjaan kemana dulu gitu, habis itu balik lagi jemput anak-anak, udah gitu sih. Udah terbiasa seperti itu dari dulu juga emang udah begitu gitu. Cuma pulang ada suami, sekarang udah nggak ada suami gitu.
gitu. Nunggu berapa tahun lagi menikah lagi nanti? Aduh, belum tahu. Sekarang mau ke anak aja intinya gitu. Cepet amat. Gimana kali nggak nunggu berapa tahun lagi? Nggak tahu. Kita lihat apa perjalanan Tuhan aja. Nah itu Ya. aja. Oke, makasih Kak.